Halo guys, jumpa lagi bersama Bolkiah Film Channel. Channel asing tapi iseng-iseng dikit bro. Sebelum layar tancap dimulai, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan. Bila perlu klik tombol subscribe untuk dapat notif video selanjutnya. Kalau semua sudah siap, mari kita tancap gas. Film kali ini berjudul KKN di Desa Penari. Film dimulai pada tahun 2009. Lalu turunlah dari mobil travel, cewek cantik bernama Nur. Lantas ada seorang kakek yang terlihat aneh mengawasi Nur. Nur yang bengong pun ditegur Ayu. Abangnya Ayu pun mengajak mereka naik ojek pengkolan, dikarenakan jarak yang masih jauh. Sementara Nur masih bingung dengan kakek yang tadi, tiba-tiba sudah menghilang. Entah siapa kakek itu sebenarnya. Setibanya mereka di gapura desa, mereka sudah ditunggu oleh Pak Prabu. Pak Prabu adalah kades desa setempat. Tanpa panjang lebar, Pak Prabu pun mengajak mereka bertamu di rumahnya. Si abang kemudian menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Jauh-jauh ke sini adalah untuk KKN. Pak Prabu tak setuju dengan hal itu, dan beralasan belum pernah ada yang kerja nyata di sini. Ayu yang ngeyel mengatakan, saya mau membangun desa dan mengabdikan diri pada masyarakat. Mbak Ayu, Karena sudah didesak, mau tak mau Pak Prabu akhirnya setuju. Singkat cerita, Pak Prabu menunjukkan sebuah bak air atau sinden. Pak Prabu mengatakan bahwa, sinden sudah jarang dikunjungi karena airnya sudah surut. Ayu berjanji, akan mengalirkan air kembali ke sinden tersebut. Sementara itu, Nur kembali merasa gelisah saat berada di sana. Beberapa minggu berselang, Nur beserta rombongan kembali ke desa. Sesampainya di jembatan, mereka harus naik ojek untuk sampai ke desa tujuan. Sepedaan ta iki? Di perjalanan Widya mendengar suara gamelan, dan tiba-tiba terlihat wanita misterius yang mengawasi mereka. Di gapura, Pak Prabu menyambut kedatangan mereka. Ayu memperkenalkan Kalau mau satu hajat di persatu mana, Pak? teman-temannya. Buang hajat. Lantas Pak Prabu ngajak rombongan Nur menuju penginapan. Saat berbincang, Widya kemudian menanyakan, Pak, apakah di sini ada hajatan? Pak Prabu menjawab, palingan Mbak cuma salah dengar. Sesampainya di penginapan, Pak Prabu lalu menitipkan rombongan cewek pada Ibu Sundari. Bu, saya nitip anak-anak ya. Sedangkan rombongan cowok ikut Pak Prabu. Di malam harinya, saat mau makan, Bu Sundari menegur Ayu, emang gak takut diintip Neng? Ayu yang malu pun langsung pergi ke kamar. Ketika Nur dan Ayu terlelap, sedangkan Widya tak bisa tidur, tiba-tiba Widya melihat sekelebat bayangan hitam. Rasa takut dan penasaran pun campur aduk, Widya memberanikan untuk menoleh dan bam! Sosok nenek-nenek yang sedang duduk di samping Nur. Kemudian, film KKN pun baru dimulai. Di keesokannya, proker mereka juga dimulai. Tapi Widya malah menanyakan tentang sajen di dekat mereka. Pak Prabu menjelaskan bahwa masyarakat di sini masih menghormati leluhur. Nur merasakan berat di pundaknya, dan tiba-tiba, sosok hitam tinggi besar sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Lanjut ke pemakaman desa, namun ada yang aneh. Bima pun bertanya, Pak, kenapa kuburannya ditutup kain hitam? Ini sebagai tanda bahwa kuburnya masih baru, jawab Pak Prabu. Tiba-tiba Nur merasa pusing dan hampir pingsan, lantas Bima mengantarnya pulang. Sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Widya kemudian bertanya tentang sebuah gapura yang berada di hadapan mereka. Pak Prabu menjawab, itu hanya batas wilayah, dan ia melarang mereka untuk jangan pernah melewati batas. Warga desa menyebutnya tapak tilas. Sosok yang dilihat Nur sampai ke bawah mimpi.
Saat pembagian kelompok, Bima dipilih Ayu untuk bersamanya. Namun Bima ingin bersama Widya, tapi Bima tak bisa menolak karena Ayu adalah ketua. Di pos kamling Ayu melihat Bima keluar dari hutan. Entah apa yang dilakukan Bima. Di malamnya Ayu bertanya, Bima udah jomblo belum? Sorry, maksudnya udah punya gebetan belum? Di keesokannya, saat hendak mandi Widya merasa heran. Kenapa tidak ada bujang atau gadis di desa tersebut? Yang ada hanya aki-aki dan emak-emak doang. Lantas Nur menjawab mungkin mereka pergi merantau. Daripada gabut menunggu antrian, Widya iseng-iseng tengok sajen yang tak jauh dari kamar mandi. Nur kembali diganggu oleh sosok yang pernah dilihatnya, namun pintu malah tak bisa dibuka. Sedangkan Widya malah mendengar suara nyanyian. Dirasa ada yang aneh. Widya coba mendengar lebih dekat. Nur yang sudah ketakutan parah, ia lalu membacakan ayat suci dan melempar tanah ke arah sosok tersebut. Untungnya sosok itu hilang dan pintu bisa dibuka. Sekarang giliran Widya untuk mandi. Nur yang berada di luar melihat-lihat persekitaran. Saat Widya tengah mandi, tiba-tiba muncul sosok penari yang entah dari mana. Takut terjadi hal yang sama, Nur memberanikan untuk melihat Widya. Betapa soknya Nur, saat melihat sosok penari misterius sedang bersama Widya. Di malam harinya, Nur pergi menemui Pak Prabu. Di sana ternyata ada seorang mbah-mbah. Nur pun disuguhkan segelas kopi, ia lalu meminumnya. Manis yombak, kok tahu, mau heran tapi inilah si Mbah. Apa yang kamu lihat? Di sinden si Mbah pun memulai ritual. Dan benar saja, Nur kembali merasa lemas dan berat di pundaknya. Nenek jangan risau, keselamatan cucumu sudah menjadi tanggung jawabku. Scene kemudian berpindah, pada Nur yang melihat Widya memegang seekor ular. Sedangkan Widya, yang berada di kamar melihat Nur tidak ada. Lantas Widya pun mencari Nur keluar rumah. Nur! Namun Widya mendapati Nur, yang terlihat aneh menari-nari seperti kesurupan. Nur sadar! Sementara di posko cowok Wahyu menegur Bima yang terlihat bengong. Betapa kagetnya mereka, ternyata yang kesurupan adalah Widya. Nari kok bengi-bengi, Widya? Di keesokannya Wahyu, Ayu, dan Widya dipanggil ke rumah si Mbah. Lalu mereka disuruh minum kopi. Jelas saja yang Wahyu dan Ayu rasakan adalah pahitnya hidup. Berbeda dengan temannya, yang Widya rasakan justru manis. Si Mbah menjelaskan bahwa Widya adalah tipe incaran makhluk halus. Mbah lalu mengoleskan ramuan ke kening Widya, untuk meredam gangguan mistis. Lanjut ke Nur dan Anton. Saat berbincang Anton menjelaskan, tentang desahan Bima bersama seorang wanita. Anton juga menemukan ada sajen dalam kamar Bima. Karena Nur tak percaya, Anton lalu membawa Nur ke posko cowok. Benar saja, Nur menemukan ada sajen di bawah ranjang Bima. Dan saat hendak memeriksa lemari, tiba-tiba keluar ular hijau dari lemari tersebut. Setelah penginapan selesai direnovasi, mereka sudah bisa tinggal bersama, namun kamar yang dipisah. Dan tak henti-henti, Pak Prabu mengimbau mereka untuk bersikap sopan dan jangan sembrono. Saat Widya tengah mengerjakan tugas, tiba-tiba terdengar suara desahan dari kamar Bima. Lalu Widya coba untuk memeriksa. Tapi malah keburu ditegur oleh Nur.
Di larut malam, Bima berjalan sendirian melewati batas wilayah, nampaknya ia mau pergi ke tapak tilas. Ono apa, Wit? Ayo, tenang. Lagi dan lagi, Widya kembali merasa aneh. Ketika Widya diberi minum. Dan ternyata selama ini, Widya sudah terkena sihir. Di keesokan harinya, Bima marah-marah sama Ayu, entah apa Sepurane, masalahnya. Bim. Kembali di rumah, Widya mendengar suara aneh. Ternyata itu adalah seorang aki-aki yang sedang mengintip. Betapa terkejutnya si Aki saat melihat ular besar berada di dalam rumah. Para warga pun menggelar rapat dadakan. Si Aki mengatakan ada ular di dalam rumah. Setelah banyak kejadian aneh, Pak Prabu menyuruh mereka untuk menghentikan KKN ini. Tapi Ayu masih ngeyel, sedangkan Nur seperti sudah mengerti maksud Pak Prabu. Ketika Nur dan yang lain kumpul, Bima yang baru pulang ditanyai Nur, "Gak sholat Bim?" "Bukan urusanmu, Nur." Di keesokannya, Nur tak menemukan Ayu dan Bima di pos tempat kerja. Nur kemudian melewati batas wilayah, dan mulai mencari mereka berdua. Dan ternyata, Ayu hendak bercocok tanam dengan Bima. Sampailah Nur pada sebuah sanggar tari yang sudah terbengkalai. Bima dan Ayu pun terciduk oleh Nur. "Ngapain kalian di sini, ha?" Setelah membeli bahan pokok, Wahyu dan Widya pun segera pulang. Di perjalanan pulang, Wahyu berangan-angan motornya mogok. Dan benar saja motor mereka mogok seketika. Jelas saja hal tersebut membuat mereka panik. Wit, tunggu aku. Kamu lihat juga kan, Wit? Widya dan Wahyu ditolong oleh seorang aki-aki baik hati. Tapi di tengah hutan. Lantas si Aki menyuruh warga yang lain untuk membawa motor. Mereka berdua pun diajak si Aki untuk ikut hajatan. Lalu muncullah seorang penari. Sang penari tersebut terlihat sangat menyukai Widya. Si Aki pun mengatakan, motornya sudah selesai diperbaiki. Dirasa belum puas makan, si Aki mengizinkan Wahyu untuk membungkus makanan. Sementara di rumah, Nur tengah memarahi Bima dan Ayu atas kelakuan tak senonoh mereka berdua di tapak tilas. Bim. Aku duwe cerita seru. Sekembalinya Wahyu dan Widya, Wahyu mengatakan, mereka berdua tadi pergi hajatan dan makan banyak. Anton mengatakan bahwa ini desa satu-satunya. Wahyu kemudian menunjukkan bingkisan, dan ternyata isinya adalah kepala lutung. Singkat cerita, Nur curiga dengan isi tas milik Ayu, dan benar saja Nur mendapati sebuah selendang. Namun Nur dikejutkan oleh bayangan seperti seorang penari. Dan ternyata itu adalah Widya yang dirasuki. Sosok yang merasuki Widya menyuruh Nur untuk jangan ikut campur dengan urusannya. Rupanya sosok tersebut sangat segan terhadap nenek pelindung Nur. Setelah selesai sholat subuh, Bima kemudian menceritakan semuanya. Berawal dari sebuah mimpi yang terasa begitu nyata, Widya tengah dikerumuni ular. Namun ada seorang penari bernama Dawu, menawarkan bantuan. Dengan syarat Bima harus mengikuti semua kemauan Dawu. Sedang terjerat dalam ritual lama desa. Bima disuruh pergi ke tapak tilas, untuk mengambil gelang milik Dawu. Kemudian gelang harus itu disimpan di tas milik Widya. Untuk melindunginya. Karena Bima cinta mati, kepada Widya ia pun menyanggupinya. Terus menghantuiku setiap malam. Di keesokannya Widya mendengar suara nenek-nenek tertawa. Ia pun menghampiri Nur yang sedang sholat. Lalu Nur yang kerasukan, memberitahu Widya tentang temannya yang sudah berjumpa dengan Badara Wuhi. Lalu Nur pun pingsan. Setelah sadar dari pingsan, Nur kembali memeriksa tas milik Widya, dan ternyata benar yang dikatakan Bima, Nur menemukan gelang milik Dawu. Nur kemudian menyimpan benda tersebut bersama dengan kitab suci.
Nur mulai menginterogasi Ayu. Setelah didesak Nur, Ayu pun mengaku. Berawal dari Bima, yang memaksa untuk menyimpan sebuah gelang ke dalam tas Widya, namun Ayu menolak. Kemudian muncul seorang penari. Si penari menyuruh Ayu menyimpan gelang ke dalam tas Widya, dan sebagai imbalannya Ayu mendapatkan selendang penari untuk memikat Bima. Miss Gendeng Lukon. Di malam harinya, Widya melihat Bima keluar menuju hutan. Widya yang sudah masa bodoh pun mengikuti kemana Bima pergi. Widya pun sampai pada sebuah kamar mandi. Widya coba memberanikan diri untuk melihat betapa soknya Widya saat menemukan Bima sedang bersama Ratu Ular. Namun Widya tertangkap oleh si Aki penunggu hutan. Widya lalu dibawa ke sanggar goib. Widya kemudian dihampiri oleh Dawuh, yang sudah menyukainya sejak awal. Dan di rumah kondisi Ayu yang terlihat mengenaskan. Ternyata jiwa Ayu sudah diambil oleh Dawuh dan dijadikan penari di sanggar goib. Kembali di rumah, Nur kemudian menyerahkan barang-barang terkutuk itu dan menjelaskan semuanya pada Pak Prabu. Pak Prabu kemudian menyuruh memanggil si Embah, dan warga memulai pencarian. Si Embah lalu menjelaskan tentang asal-usul benda tersebut, yang mana Dawuh adalah sebuah gelar untuk seorang penari ngetop bernama Badarawuhi. Sedangkan selendang, berguna untuk memikat siapapun yang diingini pemakainya. Si Embah coba membantu mencari dengan melakukan perubahan jadi hewan. Lalu sampailah si Embah di sanggar goib. Namun yang dibiarkan pergi hanyalah Widya. Sementara Ayu tidak dilepaskan. Meskipun terasa berat, Widya pun pergi meninggalkan Ayu. Kembali di rumah, warga membawa Bima yang sudah terbujur kaku. Akhirnya Widya pulang ke rumah. Betapa histerisnya Widya, mendapati Bima dan Ayu dalam kondisi yang mengenaskan. Widya menjelaskan bahwa ia melihat Bima dikelilingi ular, sedangkan Ayu jadi penari di sanggar goib. Kemudian si Embah menafsirkan apa yang dilihat Widya, bahwa jiwa Bima dan Ayu berada di Angkoro Murko. Bima menjadi Raja Ular, dan ular-ular yang dilihat Widya adalah anak Bima dan Badarawuhi. Sedangkan Ayu menjadi penari Next Generation, yang terus menari sejengkal demi sejengkal. Selepas dari hal itu, si Embah tak bisa berbuat banyak. Akhirnya Pak Prabu mengungkapkan bahwa makam yang ditutup kain hitam adalah makam pemuda dan pemudi desa. Pada masa lampau warga yang berada dalam kesesatan, sering menumbalkan anak-anak mereka. Dan sanggar tari, sering digunakan untuk pagelaran tari, para warga dan bangsa jin yang hidup berdampingan. Pak Prabu merasa bersalah atas kejadian tersebut, lalu meminta maaf kepada Nur. Menurut informasi, Bima meninggal setelah 3 hari dipulangkan. Sementara Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Pada tahun 2013 tugas mereka sudah diselesaikan. 4 tahun berlalu namun kejadian tersebut masih membekas di ingatan Nur dan Widya. Pada suatu kesempatan, Nur menemui seorang kiai untuk menanyakan tentang sosok yang selalu mengikutinya. Sang kiai pun menjelaskan, bahwa sosok yang selalu mengikuti Nur adalah Mbah Dok. Dan kiai pernah mencoba untuk mengusir Mbah Dok, namun Mbah Dok berjanji untuk selalu menjaga Nur. Benar saja Mbah Dok menepati janjinya. Film ini mengisahkan tentang betapa pentingnya untuk bersikap sopan dimanapun kita berada. Good looking saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan. Cerita sampai di sini. Jangan lupa klik like dan subscribe.